Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini saya akan membahas mengenai bab logaritma ya. Nah, logaritma itu dia kebalikan dari bentuk pangkat ya, Cah ya. Jadi kebalikan bentuk pangkat. Nah, nanti kalau bentuk pangkat dirubah menjadi ke logaritma itu bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Nah, gini, logaritma itu kebalikan bentuk pangkat. Nah, misal kalau ada ini aja ya, yang dalam kotak ini, A pangkat X sama dengan B, nah maka bisa kita ubah menjadi A log B sama dengan X. Nah, bentuk logaritmanya seperti itu. Jadi A log B sama dengan X. Nah, X ini kan berarti pangkatnya ya, Cah ya. Contoh, kalau misalkan ada 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3? 8 kan? Nah, ini kalau kita rubah ke bentuk logaritma, jadinya gimana? A log B. Nah, ini kan A-nya kan berapa? A-nya 2 kan? Nah, berarti 2 log B. B-nya kan hasilnya. B-nya kan 8 ya. Berarti 2 log 8 sama dengan X. X itu pangkatnya. Berarti 3. Gitu. 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini yang atas tadi A log B. Nah, A ini bilangan pokoknya ya. Kita tambah di sini. A itu bilangan pokok. Nah, kalau kita lihat di bentuk pangkat, nah A ini kan bilangan pokoknya. Nah, kemudian untuk B-nya ini, B ini numerus. Numerus hasilnya itu ya, numerus. Nah, ini contoh lagi, misal ada berapa? 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan 9 ya. Nah, kita rubah ke bentuk logaritma. Jadinya bilangan pokok dulu ya. Berarti 3 log 9 sama dengan pangkatnya itu berapa? 2. Nah, seperti ini jadinya. Gitu ya. Nah, terus misal kalau ada 5 pangkat min 3 sekarang. Nah, 5 pangkat min 3 ini hasilnya berapa? 5 pangkat 3 kalau kita rubah ke bentuk pangkat positif, hasilnya kan 1 per 5 pangkat 3. Nah, gini kan bentuk positifnya. Maka hasilnya 1 per 5 pangkat 3 berapa, Cah? Ya, berapa? 75. Nah, maka kan 5 pangkat min 3 kan hasilnya 1 per 75 ya. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita rubah ke bentuk pangkat, bentuk logaritma gimana jadinya? Jadinya 5 log B. B tadi numerusnya ya, hasilnya berapa? 1 per 75 ya. Ya udah, kita tulis di sini 1 per 75 sama dengan pangkatnya berapa? Min 3. Nah, seperti ini. Udah ya, itu kalau mengubah ke bentuk logaritma. Dari bentuk pangkat dirubah ke bentuk logaritma. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma nanti ada 11 ya, Cah ya. Saya akan bahas satu persatu. Nah, gini. Nanti kalau misalkan dalam pengerjaan soal logaritma itu kita biasanya itu kita tidak bisa hanya pakai satu sifat saja. Bisa juga penggabungan dari beberapa sifat ya, Cah ya. Nah, langsung saja untuk yang pertama ini ada P log dalam kurung A kali B. Nah, ini kan perkalian ya. Maka hasilnya sama dengan P log A ditambah P log B. Nah, jadi kalau ada bentuk perkalian bisa dirubah ke penjumlahan. Ya, seperti itu. Contohnya, misal di sini ada 2 log 5 kali 10. Nah, gini ya, perkalian ya ini ya. Maka bisa kita rubah ke bentuk penjumlahan. Jadinya 2 log 5 ditambah 2 log 10. Nah, seperti itu. Bisa dirubah ke bentuk penjumlahan kalau perkalian, ya. Contoh, untuk sifat yang kedua, sekarang kalau yang pembagian gimana? Nah, ini ada P log A per B, pembagian ya. Itu
itu hasilnya bisa dirubah sama dengan P log A dikurangi P log B. Nah, jadi kalau ada pembagian bisa dirubah ke pengurangan ya. Contohnya, misal di sini ada 3 log berapa? 10 per 15. Misal ya, Cah ya. Nah, ini bisa diganti menjadi 3 log 10 dikurangi 3 log 15. Nah, seperti ini. Kalau pembagian bisa dirubah ke bentuk pengurangan. Gitu ya. Nanti setelah ini bagaimana? Ya kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi ya. Kalau tidak bisa ya wes berarti sampai sini hasilnya. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, kalau ada ini, P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A. Nah, jadi kalau ada seperti ini, bentuk pangkat. Nah, pangkatnya itu pindah ke depan ya, Cah ya. Pindah ke depan jadinya N kali P log A. Misal, kalau ada 2 log. Berapa? Misalkan ada 2 log 2 pangkat 5. Nah, maka hasilnya pangkatnya pindah ke depan ya. 5 dikali 2 log 2. Nah, seperti ini. Pangkatnya pindah ke depan. Nah, terus sama lihat di sini. Kan ada 5 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kalau dalam logaritma itu hasilnya 1 ya. Nanti ada sifat ini ya di bawah kayak ini. Nah, berarti ini hasilnya 5 kali 1. Maka hasilnya 5. Seperti ini. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Lanjut, untuk sifat yang keempat yaitu ada ini. Kalau ada P log A dikali A log B sama dengan hasilnya itu P log B. Nah, sini sama lihat ya cirinya. Nah, kalau ada ini, apa ini? A log A. Nah, kalau bilangannya sama, dalam perkalian yang ininya sama, maka hasilnya itu ya depan sama belakangnya ya. Jadinya P log B. Nah, P log B hasilnya ya. Contoh, misal di sini ada 3 log 5 ya, 3 log 5 dikali 5 log berapa? 9 misal. Nah, seperti ini. Nah, sama lihat. Terus ada perkalian, nah terus ini angkanya sama. Nilainya sama. Nah, maka berlaku sifat ini ya. Maka hasilnya depan sama belakangnya. Berapa jadinya? Iya, 3 log 9. Ini ya, 3 log 9. Nah, terus kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan apa enggak? Nah, sama lihat. Oh, 9. 9 ini bisa dirubah ke bentuk pangkat. Maka kita rubah. 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2 ya, Cah ya. Nah, seperti ini. 3 log 3 pangkat 2. Nah, terus bentuk seperti ini bisa disederhanakan lagi. Berdasarkan sifat yang di atas tadi. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kan 3 log 3 pangkat 2 ya. Pangkatnya yang belakang ini kan bisa pindah ke depan. Nah, jadinya dalam soal ini bisa dikerjakan dengan beberapa sifat. Nggak melulu hanya satu sifat tok ya. Yang penting kita menyederhanakan sampai bentuk sederhana. Nah, jadi pakai beberapa sifat. Nah, terus ini duanya ini berarti 2 pindah ke depan 2 kali 3 log 3. Itu ya, 3 log 3. Nah, seperti ini. Terus ini 2 dikali 3 log 3. Tadi kan hasilnya 1. Sifat ini ada. Nanti kalau ada A log A, maka hasilnya 1. Ada nanti ini di bawah kayaknya. Gitu ya. Kalau ada sama ya, kalau bilangannya sama, maka hasilnya 1. 3 log A sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. 10 log 10 sama dengan 1. Gitu. Maka ini hasilnya 2. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya sifat yang kelima yaitu kalau ada A log B sama dengan P log B per P log A. Oke ya. Nah, contohnya ini ya.
Kalau misalkan ini 3 log 2, nah ini maka bisa kita rubah menjadi P log B. Nah, P-nya ini kita misal ambil bilangan 10. 10 log 2 per 10 log 3. Nah, untuk P-nya kita bisa mengambil bilangan bulat, terserah ya. Saya mengambilnya ini 10 log 2 per 10 log 3. Mengambilnya bilangan 10. Terserah nanti, yang penting bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Nah, lanjut sifat yang keenam yaitu ada P log X sama dengan, nah ini bisa dirubah menjadi 1 per X log P. Nah, berarti kan dibalik ya. Ada seper, terus ini dibalik X P nih. Nah, contoh, misal 5 log 25. Nah, seperti ini. 5 log 25. Nah, maka kan bisa dirubah menjadi 1 per 25 sampai 5 ini dibalik ya. 25 log 5. Nah, seperti itu. Maka ini bisa kita sederhanakan, dirubah ke bentuk pangkat ya. 1 per 25 kan bisa dirubah ke bentuk pangkat. Jadinya berapa? 5 pangkat 2 log 5. Nah, seperti ini. 5 pangkat 2 log 5. Udah, tidak bisa disederhanakan. Lanjut, untuk sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, ini ada. Nah, sampean perhatikan ya. Ini kan A pangkat. Nah, jadi logaritmanya itu dia sebagai pangkat ya. Jadinya A pangkat A log X sama dengan X. Jadi logaritmanya sebagai pangkat. Jadi nanti kalian kalau nulis di buku harus jelas logaritma. Kalau sebagai pangkat posisinya gimana? Kan nggak boleh setara sama A-nya ini ya berarti ya. Terus nuliskan pangkat itu ya harus jelas, agak ke atas. Nek misalkan sama nulisnya setara mbak bilangan pokoknya ya salah ya. Jadi harus jelas nulisnya. Nah, selanjut ini ada A pangkat A log X sama dengan X. Maka hasilnya ini ya. Kalau ini loh, sama lihat, ini kan sama ya bilangannya A, B, A. Nah, kalau sama maka hasilnya langsung naik X, X berarti. Ya. Contoh, misal di sini saya punya 5 pangkat 5 log 10. Nah, gini ya. 5 pangkat 5 log 10. Ini kan sama bilangannya. Maka hasilnya langsung aja iki 10 iki ya. Maka hasilnya 10. Gitu. Ya. Lanjut lagi. Misal ada 3 pangkat 3 log 5. Nah, seperti ini. Ini kan sama ya. Maka hasilnya langsung aja tulis aja 5. Gitu ya. Lanjut sifat yang ke-8. Nah, ini kalau ada A pangkat M log B pangkat N. Nah, jadi depan belakang ada pangkatnya semua ya. Itu bisa kita rubah sama dengan itu N per M ya. Jadi pangkat yang belakang per pangkat yang depan dikali A log B. Seperti itu ya. Kalikan A log B. Contoh. Misal 5 pangkat 2. Nah, teman harus jelas nulisnya ya. Oh, sebagai pangkat kan ya di atas ya. 5 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, bisa kita rubah atau bisa kita kerjakan. Nah, pangkat yang belakang per pangkat depan. Jadinya gini. 3 per 2 dikali. Nah, log B berarti ya. 5 log 2. Seperti ini. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa ya, 5 log 2 sudah nggak bisa disederhanakan. Jadi ya sudah hasilnya ini. Gitu. Lanjut, nah ini sering banget keluar ya. Kalau misalkan ini ada P log 1 sama dengan 0. P log 1 sama dengan 0 ya. Ingat-ingat ya. Contoh, kalau ada 10 log 1, maka hasilnya 0.
Terus kalau ada 15 log 1 sama dengan hasilnya 0 juga. Terus 100 log 1 hasilnya juga 0. Jadi diingat-ingat kalau log 1 itu hasilnya 0. Ya, paham ya? Nah, terus berikutnya sifat yang nomor 10. Ini juga keluar ya. Tadi sudah kita bahas yang di atas ya. Ini P log P itu sama dengan 1. Kalau kembar, ini ya, P. Ini hasilnya 1. P itu berapa ya? Bisa diisi bilangan terserah ya, bilangan bulat. Berarti misal ya, 2 log 2 log 2 itu sama dengan 1. Gitu ya. Terus lagi 10 log 10 juga sama dengan 1. Nah, ini sering banget dipakai ya dalam beberapa soal. Paham ya gitu ya? 10 log 10 sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1 juga. Kalau kembar, maka hasilnya 1. Ingat-ingat ya. Terus selanjutnya, yang terakhir yaitu ini. Nomor 11, P log P pangkat N. Nah, sama dengan N. Ya, ingat-ingat. Kalau misalkan ada 3, log 3 pangkat 5. Nah, sama lihat. Ini ya, kalau ada 3 log 3 pangkat 5, ini kan sama ya, 3 ambil 3. Nah, maka hasilnya ya, pangkatnya itu. Maka hasilnya 5. Terus, kalau ada berapa? 5 log 5 pangkat min 2. Nah, maka hasilnya ya pangkatnya ini ya, min 2. Kalau ini sama ya. Nah, seperti ini. Itu sifat-sifat logaritma ya. Bisa dipahami. Silakan kalian pahami. Jadi kesimpulannya ya, dari beberapa sifat ini, kalau kita mengerjakan soal logaritma, itu nanti bisa menggunakan lebih dari satu sifat. Bisa juga lebih dari 2 sifat. Yang penting kita ngerjakan sampai bentuk sederhana. Sampai bentuk sederhananya itu bisa pakai beberapa sifat. Kalau memang betul-betul tidak bisa dikerjakan, ya sudah ya, berarti jawabannya mentok sampai situ saja. Nah, silakan dipahami. Kalau belum paham, silakan ditanyakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.